Hai guys, kembali lagi bersama aku yang akan ngeloteh di video kali ini. Maaf kalau videonya kurang center, karena memang meja buat sandaran HP-nya kurang ke kanan ya, jadi aku akan geser. Nah, oke. Pada malam hari ini, jujur aku bosan. Aku ngapain aja sih hari ini? Jadi pagi aku bangun, nggak pagi-pagi banget, aku bangun jam 8-an karena ditelepon teman aku udah ngabarin sih dari malam, tolong telepon karena memang jam 9 ada janji sama dosen buat ngobrolin tentang lomba. Oke, setelah itu selesai kan ya, kurang lebih jam 10-an mungkin selesai. Aku lanjut ngedrakor Signal terus sampai jam mungkin jam 12, enggak sampai jam 12 kan sih. Jadi setelah meeting itu, setelah Google Meet, setelah nge-zoom bareng, terus lanjut aku cari makan nasi campur di warung Bu Roni ya. Semoga aku nggak salah ya, lupa padahal aku udah bolak-balik ke situ dan tulisannya gede banget, tapi ya gitulah. Nah, aku makan hari ini pakai nasi campur udang crispy. Terus aku lanjut ngedrakor sampai akhirnya siap-siap buat pergi ke FDS ke T14 buat latihan paduan suara. Nah, setelah itu kan katanya jam 1 ya, terus pulang mungkin sekitar jam setengah 4-an, balik ke kos lanjut ngedrakor. Terus aku ngantuk, terus aku tidur. Terus dapat telepon dari temanku Ocean yang ngirimin sandwich sando. Terus akhirnya malam aku ada rapat panitia Wellpart maba, terus juga ada diskusi sama teman-teman lomba, dan akhirnya aku berakhir seperti ini. Jadi kan aku tuh nggak makan pagi ya, cuman makan istilahnya itu makan pagi dan makan siang yang di jam setengah 11 itu, nasi campur itu. Terus malamnya sekitar jam 6-an lewat ya, si Ocean ngirimin sandwich buah itu. Nah, terus aku merasa kayaknya aku masih nggak kenyang-kenyang banget karena aku makan 2 ya, itu 2 porsi. Lumayan kenyang lah, ada rotinya, ada krimnya, ada buahnya. Jadi ya udah aku nggak beli makan. Nah, terus jam setengah 10-an tadi aku merasa apakah aku beli makan, terus akhirnya aku keluar dan hasilnya tidak mendapatkan apa-apa karena mie ayam bakso udah tutup, warung Vira juga tutup. Jadi ya, aku nggak makan. Sebenarnya bisa sih buat teh, tapi aku udah males, aku nggak punya persediaan nih. Ya udah sih gitu, intinya itulah hari ini di tanggal hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 kegiatan aku. Terus hari ini aku mau ngobrolin apa? Jadi aku mau ngobrolin apa ya? Oh, drakor Signal. Jadi kan aku mungkin ada ya 3 hari apa 2 hari aku nyelesain drakor Signal. Kayak 3 hari deh, nggak mungkin 2 hari. 3 hari aku nyelesain drakor Signal itu. Awalnya aku bosan ya, jujur aku awalnya bosan. Aku agak skip yang di bagian awal karena bagian awal, mohon maaf spoiler ya. Jadi bagian awal itu kan memang menceritakan si Park Hae-yong itu masih kecil dan kasus penculikan itu kan di tahun 2001 apa di tahun 2000 ya, pokoknya itu aku skip. Terus akhirnya mulai seru itu dan aku mulai kayak pas bagian mereka udah mulai mencari menyelesaikan kasus-kasus di masa lalu yang gak selesai. Jadi tim kasus dingin ini menyelesaikan kasus-kasus itu dan menemukan pembunuhnya, sambil juga sebenarnya masa lalu berubah karena yang dari masa depan ngasih tahu kan si Letnan Park Hae-yong lewat walkie talkie kasih, nggak ada wall, cuman walkie talkie, pokoknya itu kalau salah sebut mohon maaf, sama detektifnya Lee Jae-han kan.
uh, aku setuju sih sebenarnya. Aku bahas dari perspektifku aku dulu ya. Aku setuju kalau ketika kita ingin mengubah sesuatu di masa lalu pasti ada harga yang harus dibayar, nggak seinstan ya udah berubah terus kayak berubah gitu. Karena aku juga selain Signal ada juga kan beberapa drakor itu yang mengubah masa lalu. Jujur aku lupa karena aku nggak research dulu sebelum ngomong ini. Tapi yang aku ingat itu Blue Birthday. Jadi Blue Birthday yang diperankan sama Yeri Red Velvet itu kan mengubah masa lalu ya. Jadi dia bisa balik masa lalu. Jadi dia nyelamatin crushnya yang waktu itu kena kasus bunuh diri, mati gitu kan. Tapi akhirnya selamat karena masa lalunya diubah ya, ketangkep terus siapa pelakunya. Menurutku drama itu cukup realistis, tapi memang nggak serealistis itu. Maksudnya realistis dalam hal ketika kita mau mengubah sesuatu di masa lalu, ada harga yang harus kita bayar di masa depan gitu. Nah pertanyaannya, apakah dengan harga yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi itu, sebagai aku ya, sebagai aku akan mengubah masa lalu kalau dikasih kesempatan gitu misalnya, aku bakal tetap milih mengubah masa lalu sih. Hehehehehehe. Oke, itu. Terus apalagi yang mau aku bahas dari Signal? Menurut aku ya itu ya, yang 2 poin itu tadi. Yang pertama aku lumayan bosan, terus yang kedua makin seru ketika mereka mencahin kasus-kasus dingin di masa lalu. Terus yang ketiga nggak sabar buat tunggu season 2-nya yang katanya sekarang lagi syuting atau lagi apa yang lagi digarap gitu ya sama tim produksinya buat Signal kedua. Karena jujur Signal 1 gantung banget, karena scene-nya kita tahu detektif Lee Jihan itu masih hidup, tapi kan di scene detik-detik terakhir itu ada sebuah scene yang sangat menggetarkan jiwa gitu ya. Yang pertama ini si detektif Cha Soo-hyun sama Letnan Park Hae-young itu mau nyamperin detektif Lee Ji-han di rumah sakit. Tapi ternyata yang nyamperin itu bukan hanya mereka berdua, ada juga mungkin ini orang-orang suruhan dari komisaris yang ya pokoknya kalau kalian nontonnya komisaris yang itu lah ya, petinggi jabatan-jabatan yang punya jabatan kekuasaan yang selama ini juga membantu Kim Bum-soo atau pokoknya itu yang jadi direkturnya di kepolisian yang menutupi kasus-kasus dan membunuh Hyungnya Park Hae-young. Jadi apakah akan bagaimana Signal 2? Aku penasaran sih, karena aku bakal menerka-nerka nih setelah kejadian itu apakah ada kasus-kasus dingin lagi yang akan mereka pecahkan. Kalau kasus dingin kayaknya nggak mungkin ya, atau mungkin kasus-kasus di masa depan, kasus-kasus saat itu, saat mereka hidup bakal dipecahkan lagi. Jujur aku bakal makin excited kalau misalnya Signal 2 itu kayak Partners for Justice atau The First Responders. Jadi nggak hanya kepolisian, nggak hanya soal menangkap penjahat, tetapi juga ada ini, aku kebetulan suka banget kalau udah bahas bedah-bedah. Jadi aku berharap ada tim forensiknya, tapi aku nggak tahu sih garapannya itu bakal kayak gimana. Kayaknya nggak ada tim forensiknya, cuman ya cuil gitu aja, kayak Partners for Justice yang kayak bener-bener ada dokter bedah yang jadi pemeran utama gitu kan. Overall seru banget menurut aku. Yang walaupun aku ngerasa bosan di awal, tapi aku tetap ngerti alurnya karena memang scene tahun di masa lalu sama scene di tahun sekarang itu beda banget ya. Jadi mereka keren banget sih tim produksinya. Jadi aku bisa bedain tuh, oh kalau kameranya jadul-jadul kuning-kuning gini, ini artinya di masa lalu. Kalau yang cerah shining shimmering ini di masa depan gitu. Memang cukup lompat-lompat, jadi scene masa lalu sama scene masa sekarang, masa depan, tapi tetap bisa dimengerti.
koin plus yang sangat-sangat keren menurut aku. Apakah sebagai penonton ada harapan bahwa Hyungnya Park Hye-young masih hidup? Jujur iya ya. Karena ya kasihan dan sayang aja gitu, orang yang sangat tidak bersalah itu dibunuh demi menutupi sebuah kasus yang jelas-jelas itu bukan salahnya dia ya. Oke. Tapi ternyata memang nggak bisa diselamatkan. Tapi syukurnya hidupnya berubah, walaupun tim kasus dingin pada akhirnya tidak seperti yang dibayangkan ya. Mereka setelah kejadian itu, ketika Park Hye-young ditusuk meninggal, terus masa lalu berubah, akhirnya masa depan juga berubah, dan Park Hye-young akhirnya hidup bersama dengan ibu dan bapaknya. Yeay. Ya, terima kasih Signal, keren banget. Terus aku mau bahas apa lagi ya? Jadi sekarang aku mau ngedrakor lagi rencananya, tapi mau mendrakor, kalau menonton drakor yang memang berbau investigasi, kriminal, kejahatan gitu-gitu. Sebenarnya ada drakor yang belum aku selesain. Entah kenapa aku tidak menyelesaikannya, mungkin karena aku mencari suasana baru. Jadi aku mogok drama Partners Fight for My Way. Terus juga aku mogok ini drakor Extraordinary Attorney Woo. Itu udah lama banget sih, aku cuma sampai episode 4 kalau nggak salah. Terus aku juga mogok Meteor Garden, padahal aku udah sampai episode belasan, itu masih jauh perjalanannya. Terus dan beberapa drakor lainnya seperti ini loh, The Sounds apa ya, The Sounds pokoknya yang sihir-sihir gitu, yang sulap-sulap gitu, yang diperanin sama ini Icang Wook kayaknya, iya Icang Wook. Oke, sekian basa-basi kita pada hari ini. Terima kasih ya, selamat istirahat. Semoga kalian semua, kita semua tetap sehat, bahagia, sejahtera, tetap bersyukur apapun yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yeay, bye-bye.